Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Orang Taneru. Kali ini saya akan membawakan tutorial dan sebelumnya kita mendengarkan pendapat ajakan dari teman kita dari sahabat Orang Taneru. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajis dan nama ASD saya bernama Via Valen. Saya mau mengenalkan tutorial penulangan balok dari dimensi sampai isi. Buat teman-teman semua juga jangan lupa untuk klik, share, subscribe ke teman-teman semua, dan jangan lupa komen di bawah biar kalau ada yang kurang atau apa bisa teman-teman bisa kami ketahui dan bisa kami perbaiki. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video kami dari channel Tanurang Channel. Mengucapkan banyak terima kasih atas Seperti yang telah kita ketahui di video sebelumnya tentang dimensi ring balok, itu untuk menentukan besar kecilnya balok itu dengan menggunakan rumus bentangan. Nah, di sini yang dimaksud bentangan itu, kalau yang di ring balok itu bentangan kolom ya, kolom ke kolom itu dibagi 0,15. Kalau misalkan bentangannya itu nggak seimbang, nggak sama, misalnya 3 kali 4, 3 meter kali 4, maka ini ditambahkan dulu 3 meter tambah 4 itu nanti semuanya 7, dan nantinya 7 dibagi 2 jadi 3,5. Jadi 3,5 dibagi 0,15. Nah, tapi kalau bentangannya itu sama 3 meter itu nantinya akan menggunakan, diambil satu aja karena ditambah dibagi 2 sama saja, itu kan jadi 3 meter dibagi 0,15. Nah, itu akan ketemu 20 cm. Jadi kalau misalnya kita menggunakan bentangan 3 meter antar kolom, ya, bentang kolom itu 3 meter, maka kita akan ketemukan ukuran dimensi baloknya itu 10 cm, terus di kali 20. Terus di video sebelumnya juga sudah diketahui bahwa kalau kita menggunakan untuk besinya itu besi pembesiannya itu besi untuk tulangan. Itu misalkan balok di bawah 20 itu bisa menggunakan D8 atau besi 8. Jadi ini D8. Usahakan dimensi besi ulir itu D8. Ini juga D8. Nah, tulang atas itu menggunakan D8 3 batang, yang bawah juga 3 batang. Terus kita masih menggunakan peminggang, itu menggunakan D6 nggak apa-apa, besi polos 2 batang. Nah, untuk ukuran begel itu juga menggunakan D6. Nah, ukuran begelnya berapa? Nah, untuk D8 itu kita harus menentukan selimutnya itu, kalau D8 menggunakan 2,5 cm plus cukup. Jadi selimut itu antara begel luar begel sampai ke luar balok beton, selimut beton. Selimut itu adalah beton yang menyelimuti begel atau pembesian bagian luar, itu 2,5 cm.
selimut beton 2,5. Jadi ukuran begelnya berapa? Kalau misalnya 20 10, nah 20 itu dibagi jadi begelnya itu 15 kali 5, jadi bisa bikin begel 15 kali 5. Ukuran begelnya ini 15, ini 5 cm dengan 15. Ini besi dimensi 6. Nah, dengan begel segini ya. Terus ini untuk pembesiannya kan ya, bentangan itu ada yang namanya itu tumpuan dan lapangan. Nah, tumpuan itu di mana? Yang dimaksud tumpuan itu seperempat bentangan di dekat kolom kanan kiri, itu namanya bentangan. Kalau yang disebut lapangan itu posisinya itu di tengah antara batas plano tumpuan ke batas tumpuan posisinya, itu namanya itu lapangan. Nah, di sini perbedaan pembesiannya, kalau yang untuk lapangan dan untuk tumpuan itu berbeda. Seperti ini contohnya, saya membuat gambar sedikit untuk perbedaan Nah, ini contoh gambar begel ya. Kalau yang namanya tumpuan, yang buat tumpuan itu pembesiannya seperti ini. Pembesiannya seperti ini tumpuan D8, besi ulir ya, D8 D8, dan ini dimensinya sama begel, yaitu D6 atau D5. Itu pembesarnya. Terus kalau untuk lapangan, nah, untuk lapangan seperti ini. Tiga D8, 2 D6, polos, terus sama ulir D8 lagi 2 dan D8 3. Jadi penempatannya seperti ini. Contoh baloknya seperti ini, 75 cm. Nah, untuk tumpuan itu 75 cm kanan kiri, 75 cm, dan 1,5 meter itu untuk lapangan. Itu begelnya. Terus ada ekstranya lagi, atau tulangan ekstra. Itu dari panjang tulang ekstra itu untuk tumpuan itu ada di sini. Yang ini nih panjangnya, tempatnya di sini. Ini tulangan utama 1 2 3 4 5 6. Ini peminggang. Ini utama. Nah, untuk ekstra tumpuan itu D8 sepanjang 75 cm dari as. Kanan kiri D2. Kanan kiri 1 2. Nah, terus untuk lapangan itu 1,5 meter ada 2. Itu posisinya ada di sini, tapi di tengah-tengah nih, di tengah balok. Nah, kalau digambar posisi tulangannya seperti ini.
Nah, ini seketan potongannya seperti ini. Untuk ring balok tiga meter itu potongannya yang pertama itu 6 batang 3 meteran. Besi dimensi 8 siplir. Setelah itu 2 batang 3 meter dimensi besi polos 6. 4 batang 75 cm D8 kulir, dan 3 meter 2 batang 1,50 meter atau 1,5 meter itu dimensi 8. Selanjutnya adalah cara menentukan jumlah bagel dalam satu balok. Nah, untuk menentukan berapa jumlah bagel dalam satu balok itu kita masih menggunakan rumus yang sama dengan menentukan dimensi balok. Nah, intinya begini, tinggi balok itu sama dengan jumlah bagel. Tinggi balok 20 ya begini 20. Oke, begitu. Jadi dalam 1 meter satu balok 3 meter itu diisi dengan balok dengan bagel 20 batang 20 biji, sama dengan jumlah tinggi balok yang 20 cm. Nah, caranya seperti apa? Sama seperti tadi, yaitu 3 meter itu panjang bentangan balok 3 meter dibagi 0,15, ketemunya 20 biji. Terus seperti apa masangnya itu kan ada sistem bentang itu tumbuhan lapangan ya, tumbuhan lapangan tumbuhan. Nah, itu yang separuh 10 berada di tumbuhan, yang 10 berada di lapangan. Nah, cara tumbuhannya itu ada di tempat kanan kiri, yaitu 10 lagi 5. Nah, jarak bagelnya berapa? Ya, jarak bagelnya itu kurang lebih 15 cm. Nah, itu kalau dibagi rata itu 15 cm. Sistem tumbuhan lapangan jadi bukan 15 cm lagi, tapi jadinya 10 untuk tumbuhan, 10 untuk lapangan 20. Jarak bagelnya seperti itu. Jadi dari dari sini pinggir balok sampai ke tumbuhan itu jarak bagelnya itu 10 cm. Sedangkan dari lapangan, dari ujung ujung tumbuhan satu ke tumbuhan sebelahnya itu namanya lapangan, itu jaraknya 20. Jadi jaraknya 10 20 itu ya. Sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua agar dapat
agar dapat kita memiliki atau membuat sebuah bangunan rumah lebih bagus lagi, lebih kuat, terhindar dari keretakan